Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Romo Paulus Kristian Siswantoko selaku Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan sebelum itu kita akan lihat pemirsa kondisi terkini di Casa Santa Marta, tempat disemayamkannya jenazah Paus Fransiskus yang sesaat lagi akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus. Ini menjadi suatu kesempatan bagi umat nantinya untuk bisa memberikan penghormatan dan juga doa bagi Paus Fransiskus. Seperti dalam dialog kami tadi sebelumnya bersama dengan Romo Koko, bahwa nanti prosesinya adalah akan digelar ibadah atau liturgi terlebih dahulu di Basilika Santo Petrus secara tertutup dan juga terbatas. Namun setelah itu nantinya pintu dari Basilika Santo Petrus akan dibuka dan disitulah saatnya bagi umat untuk bisa memberikan penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus. Pemirsa, yang baru saja kita saksikan tadi adalah iring-iringan yang akan mengantarkan jenazah Paus Fransiskus ke Basilika Santo Petrus. Tadi kita dengarkan juga ada lonceng gereja yang dibunyikan. Ini tentu untuk menyertai iring-iringan yang akan membawa jenazah Paus Fransiskus ke tempat persemayaman selanjutnya. Kita akan tanyakan apa maknanya. Masih bersama kami ada Romo Koko. Romo Koko, tadi kita dengarkan ada bunyi lonceng gereja yang juga ikut dalam iring-iringan ini. Jadi maknanya apa, Romo? Ya, jadi dalam tradisi Katolik itu setiap kali jenazah dibawa ke pemakaman itu selalu diiringi dengan lonceng. Lonceng itu kan selalu berada di dalam lingkungan atau dalam gedung gereja. Hal ini menggambarkan bahwa orang yang sedang meninggal dan pergi itu selalu bersatu dengan gereja sejak hidup sampai dengan wafatnya. Bersatu dengan Kristus sejak hidup sampai dengan wafatnya. Itulah sebenarnya yang dapat diartikan mengapa lonceng selalu dibunyikan. Yang kedua juga mengajak orang untuk kembali menyadari dan masuk ke dalam hati masing-masing ketika mendengar lonceng untuk bertemu dengan Tuhan dan mendoakan orang yang sedang dibawa itu, orang yang meninggal itu untuk didoakan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dengan doa-doa kita, ya segala dosa yang ada di dalam diri orang yang meninggal itu diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian juga di saat yang sama beliau boleh mengalami kerahiman Tuhan, boleh mengalami hidup yang kekal. Jadi itu adalah bunyi yang mengajak orang untuk masuk ke dalam dunia spiritual, dunia iman, dunia rohani, khususnya untuk memberikan doa kepada Bapak Suci yang saat ini sedang dibawa atau dipindahkan dari Casa Marta ke Basilika Santo Petrus. Begitu, Mbak. Ya, Romo Koko, ini kalau kita lihat begitu ya, jarak dari Casa Santa Marta menuju Basilika Santo Petrus ini kurang lebih sekitar 200 meter.
Artinya ini ada prosesi arak-arakan juga yang berlangsung di sana. Mungkin Romo, kami ingin tahu secara teknis nanti akan seperti apa jenazah Paus Fransiskus ini dibawa dan mungkin makna-makna di baliknya juga, Romo. Yang jelas seperti yang kita lihat sekarang, ini adalah perarakan dalam suasana doa ya Mbak. Ya meskipun jaraknya dekat ya, tetapi karena dibawa dalam suasana doa, jalan secara pelan, kemudian dengan suasana yang tenang, ini sebenarnya merupakan sebuah perjalanan yang dapat kita artikan sebagai perjalanan menuju ke kehidupan yang baru. Romo Koko, saya potong dulu Romo, kita akan lihat jenazahnya saat ini akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus. Baik. Oke pemirsa, jadi itu tadi adalah secuplik arak-arakan yang bisa kita saksikan bersama dari layar kaca. Ini adalah situasi terkini untuk iring-iringan jenazah Paus Fransiskus yang dibawa dari Casa Santa Marta menuju ke Basilika Santo Petrus. Nah, Romo Koko, kita lihat di sini ada banyak sekali yang hadir, mulai dari ada yang membawa peti kayu, kemudian ada kardinal juga, dan banyak lagi orang yang hadir untuk mengantarkan jenazah Paus Fransiskus. Untuk kardinal mungkin yang tercatat terakhir per bulan April ada 252 orang kardinal, tapi yang hadir di sana apakah semuanya ikut hadir, Romo?
Untuk bisa memastikan semua itu tidak mudah ya Mbak, karena kan juga tergantung situasi. Misalnya untuk Indonesia, itu kan ada dua, yaitu Bapak Kardinal Julius Darmatmojo yang sudah usia 90 tahun, dan yang kedua adalah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang baru berusia 75 tahun. Nah, yang akan berangkat ke Vatikan adalah Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Sehingga untuk bisa memastikan apakah seluruhnya akan hadir itu tidak mudah, karena tergantung dari mungkin ada yang sudah sepuh, ada yang sudah sakit, sehingga mungkin tidak semua bisa hadir di Vatikan, begitu Mbak. Baik, Romo Koko, ini setelah iring-iringan nanti sampai tiba di Basilika Santo Petrus, tadi Anda sempat menjelaskan bahwa akan ada ibadah terlebih dahulu. Apakah ibadah ini akan langsung setibanya di Basilika Santo Petrus langsung digelar ibadah atau seperti apa Romo rangkaiannya? Iya, akan langsung Mbak, karena kan ini sudah rangkaian ibadah ini Mbak, sejak dibawa dari Kasat Santa Marta sudah berdoa di sana, itu kan pembukaan di sana, kemudian diarak untuk menuju ke Basilika Santo Petrus. Setelah sampai di Basilika, kemudian doa diteruskan Mbak, sampai selesai. Jadi ini kan rangkaian ibadah itu sejak ada di Kasat Santa Marta sampai di Basilika Santo Petrus Mbak. Baru nanti penutupannya memang ada di Basilika Santo Petrus, begitu. Baik, Romo, kalau dalam kondisi seperti saat ini, berarti kan semua orang sedang menantikan nanti bagaimana persemayaman sampai dengan pemakaman. Apa yang biasanya terjadi untuk aktivitas masyarakat yang berada di Vatikan saat ini, Romo? Yang biasa terjadi mesti akan Basilika, maksudnya lapangan Santo Petrus itu pasti akan selalu ramai orang, Mbak. Karena saya meyakini bahwa sampai nanti hari Jumat malam itu pasti entah itu wartawan, entah itu masyarakat biasa, itu pasti memiliki keinginan untuk bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Suci Fransiskus ini. Maka bisa kita bayangkan kalau setiap hari sejak hari ini sampai hari Jumat itu Basilika yang biasa ramai sekarang pasti akan jauh lebih ramai lagi. Dengan maksud yang sama, yaitu kalau bisa masuk ke Basilika Santo Petrus dan bisa melihat langsung jenazah Bapak Suci sebelum dimakamkan. Ya. Hanya kemudian kalau untuk di tingkat Vatikan sendiri dari sisi pemerintahan itu berhenti Mbak, karena begitu Bapak Paus meninggal yang disebut dengan sede vacante, maka segala lembaga, segala divisi, segala kementerian yang ada itu otomatis juga ikut berhenti sampai nanti terpilihnya paus yang baru. Kalau itu di tingkat pemerintahan pausan ya Mbak. Kalau di tingkat masyarakat biasa ya tadi saya katakan di depan seperti itu Mbak. Baik. Ya Romo, kami juga ingin sedikit bercerita begitu ya terkait dengan warisan, ajaran, inspirasi maupun juga teladan yang diberikan oleh Paus Fransiskus. Salah satu yang juga mungkin sering didengar adalah Fratelli Tutti. Ini adalah bagaimana pengajaran terkait persaudaraan universal dan juga persahabatan dengan seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang. Bagaimana Romo menjelaskan terkait dengan teladan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, Romo? Betul Mbak, itu salah satu ajaran Bapak Suci yang sungguh sangat fenomenal dan sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini Mbak. Ketika dunia ini sedang riuh dengan berbagai macam kekerasan, dengan berbagai macam perang antar negara, antar suku, Bapak Suci menulis sebuah ajaran Fratelli Tutti, yaitu persaudaraan untuk semua. Bapak Suci mengajak kita semua yang memiliki hati untuk membuka hati kepada semua orang tanpa pilih, tanpa pandang agama, suku, dan golongan. Dan itu sudah beliau contohkan paling tidak dalam dua peristiwa penting. Yang pertama adalah saat beliau bertemu dengan Imam Besar Masjid Al-Azhar. Dan di sanalah kemudian muncul deklarasi Abu Dhabi yang intinya adalah membangun persaudaraan untuk semua demi kemanusiaan.
tahun 2019. Yang kedua adalah pada kunjungan Paus Fransiskus 7 bulan yang lalu pada bulan September. Beliau bersama Imam Besar Istiqlal juga membuat deklarasi untuk meneguhkan kerukunan demi kemanusiaan. Ini sudah menjadi dua peristiwa yang sangat simbolis. Bapak Suci mengajak semua orang, yuk sekarang bergandengan tangan, yuk sekarang bersaudara, bersahabat, saling berjabat tangan, merekatkan persaudaraan untuk berjalan bersama mengatasi berbagai macam persoalan yang saat ini ada. Dan beliau itu juga ditampakkan secara pribadi, Mbak. Misalnya ketika kita lihat langsung ya, 7 bulan lalu beliau ke Indonesia. Beliau membuka jendela mobil, melambaikan tangan, tersenyum, bahkan berhenti. Tidak hanya berhenti kepada orang yang memakai rosario atau membuat tanda salib. Berhenti kepada siapapun, entah itu agamanya apa, entah itu dari mana. Begitu beliau berhenti, beliau tersenyum, beliau memberi berkat, beliau mendoakan. Ini sudah menjadi contoh. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang Fratelli Tutti, tapi beliau juga menghidupi dan memberi contoh. Oh, ini loh yang saat ini dibutuhkan orang-orang seperti Bapak Paus ini. Meskipun datang ke negara Indonesia yang mungkin belum beliau kenal, tapi beliau merasa bahwa beliau nyaman, aman di Indonesia, merasa bahwa semua orang Indonesia baik, lalu akhirnya yang tampak adalah kita yang kagum. Mengapa beliau bisa seperti itu untuk di negara asing? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.